semuanya sudah makan siang semua? Sudah. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada Ibu hari ini. Sebelum kita masuk di materi, siapa ketua kelasnya? Ada. Silakan salah satu atau ketua kelasnya yang memimpin doa. Kemudian seperti biasa kita akan literasi ya, literasi Al-Quran 3 menit saja ya, 3 menit kita akan literasi Al-Quran. Oke, silakan ketua kelasnya memimpin doa sebelum kita masuk di materi. Oke, semuanya. Jadi sebelum kita melakukan pelajaran kita pada hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pelajaran yang kita pelajari nantinya akan masuk dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kita lanjut dengan literasi Al-Quran. Sekaliannya 3 menit ya. Silakan membaca surah Ad-Duha ya. Selama 3 menit. Masing-masing kita membaca saja dalam diri masing-masing ya. Jadi kita sendiri. Oke, silakan. Mim udah. Tadi setar rumpi yang ada. Oke, selesai. Sekarang saya absen ya sambil mendengarkan namanya. Saya Ibu absen sebelum Ibu masuk di materi ya. Ashabul Sifra, Ananda Naufal, Ahmad Abian, Abdurrahman Alisan, Fahra Akrimah, Aurora Islami, Mardatila, Mutiara Tufaila, Fitrianti Nur Sabir, Berlian, Nuraifa, Rini Andriani, Riyadini, Kolbi, Mira Sakti, Arnisa Nur Kolbi, Hera Yudia, Nur Sakina, Elsa Mayora, Maya Rahman. Oke, hadir semua ya? Oke, masih semangat? Kita lanjut di materi hari ini yaitu tentang ekosistem. Oke, sebelum seperti biasa kita akan mengulang sedikit materi. Materi apa yang sebelumnya Ibu ajar sebelum kita masuk di ekosistem adalah keanekaragaman hayati. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan keanekaragaman hayati dengan ekosistem. Saya bisa memberikan contoh satu saja tentang keanekaragaman hayati yang ada sangkut pautnya dengan ekosistem. Ada? Siapa? Contohnya bagi keanekaragaman ekosistem. Oke. Keanekaragaman ekosistem terjadi akibat adanya keanekaragaman lingkungan. Keanekaragaman hayati
Contohnya ekosistem sawah, ekosistem gurun, dan ekosistem danau. Betul ya yang disampaikan sama salah satu teman kita ya. Nah sekarang kita akan masuk di materi ekosistem. Ekosistem itu biasanya kata lain selain ekosistem itu apa? Berasal dari kata ekologi. Nah apa itu ekosistem? Dijelasin. Silakan Abian. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, hubungan timbal balik antar Makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian ada dua komponen Ekosistem. Pertama adalah Biologi. yang kedua adalah Biologi. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian menyimak video atau materi yang akan Ibu berikan ya. Nah, mana kabarnya? Kita salah satu temannya minta tolong kita sampaikan. Oke, silakan lihat di atas. Ibu akan mulai dari capaian pembelajaran. Pada kelas 10 itu kita pada kurikulum merdeka itu akan ada dua fase pada kelas yang sudah terlaksana selama ini, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Kalau kelas 10 itu fase E, kalau kelas 11 itu fase F. Nah, kalau kalian bisa melihat seperti di atas. Yang pertama adalah peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atau permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen. Apa tujuan pembelajaran? Silakan baca dengan sendiri. Oke, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen ekosistem serta menyajikan laporan pengamatan ekosistem di lingkungan sekitar sekolah. Sebelum masuk di materi, saya mau bertanya sama kalian, apa sih? Kita kan hidupnya di mana? Pesantren. Nah, otomatis di lingkungan pesantren ini kalian pasti sudah tahu apa-apa yang ada di lingkungan pesantren kita ini. Nah, misalnya pepohonan. Pepohonan di sini banyak atau tidak? Banyak. Dia itu masuk di apa? Abiotik atau biotik? Biotik. Kalau persawahan ada tidak di sini? Tidak ada. Kalau kolam-kolam kecil saja ada? Ada. Dia maksudnya apa? Biotik atau biotik? Biotik. Oke. Nah, sekarang kalian kita lanjut. Materi ya. Nah, seperti tadi yang dijelaskan sedikit pengertian ekosistem. Nah, ekosistem itu biasa juga disebut dengan ekologi. Yaitu ekosistem adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau ekologi itu berasal dari kata apa? Ada yang bisa tahu? Lanjut. Nah, ini tadi ekosistem itu ada dua. Dua komponen. Nah, kalau biotik itu istilah biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup. Di sini dalam artian benda mati. Kalau biotik adalah salah satu komponen dari ekosistem yang berupa makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, contoh kecil yang ada di dalam kelas kita ini. Kita kan di sini ada laki-laki, ada perempuannya, ada ibu juga, toh. Nah, di sini ibu ini termasuk benda apa? Biotik. Berarti hidup atau mati? Hidup. Bagian apa? Biotik. Kalau laptopnya ibu? Biotik. Biotik kenapa? Mati. Bernyawa. Thank you, terima kasih banyak. Lanjut ya, silakan simak videonya di atas. Ya. Di channel Biologi Asik. Kali ini kamu akan membahas lagi materi
Oke, sebelum apa? Sebelum ibu putarkan videonya, silakan perhatikan dengan baik karena setelah ini ibu akan membagikan LKPD. Tahu itu LKPD apa? Iya. Lembar kerja peserta didik. Oke, pintar. Lembar kerja peserta Iya. yang mana nanti itu LKPD-nya ibu akan bagikan ya. Nanti itu akan ada nama-nama yang tercantum di atas. Kalian mencari masing-masing nama kelompoknya ya. Kemudian LKPD-nya nanti itu kalian kerjakan. Kemudian nanti hasil dari LKPD-nya itu kalian presentasikan. Ya, kemudian misalnya kelompok 1 nanti presentasikan siapa yang menyangga, angkat tangan yang mau kalau sudah ada hasil dari jawaban mereka. Jadi nanti itu ada waktu untuk menyelesaikan LKPD. Oke, simak baik-baik ya. Masih semangat? Masih. Nah, ini jam-jam mengantuk loh. Tidak apa-apa ya? Iya. Oke, silakan. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Kali ini kakak akan membahas lagi materi kelas 10 yaitu ekosistem atau ekologi. Yuk langsung aja kita bahas. Sebelum itu, jangan lupa untuk terus dukung channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, loncengnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang ekosistem, maka kita akan terlebih dahulu membahas mengenai apa itu ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Nah, cakupan materi yang akan kita bahas pada materi ekosistem ini cukup banyak ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa saja komponen dalam ekosistem. Kemudian yang kedua, kita membahas mengenai interaksi yang terjadi antara komponen ekosistem. Yang ketiga, kita akan membahas macam-macam ekosistem. Yang keempat, ada aliran energi. Yang kelima, piramida ekologi. Yang keenam, ada produktivitas. Yang ketujuh, ada dinamika komunitas. Dan yang terakhir, ada daur biogeokimia. Jadi dari 8 materi yang dipelajari ada bab ekosistem. Nah, untuk daur biogeokimia ini kakak bahas terpisah ya. Nah, ini udah kakak buat videonya. Nah, kalian jangan lupa tonton ya. Nah, untuk materi macam-macam ekosistem ini sebenarnya kakak udah pernah bahas di keanekaragaman hayati. Jadi di situ kan ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, di situ kakak udah pernah bahas, nah, tapi kakak buat lagi video tersendiri untuk membahas mengenai macam-macam ekosistem. Jadi di video ini kakak hanya membahas 6 materi ya. Jadi dari komponen dalam ekosistem, interaksinya, kemudian aliran energi, piramida energi, produktivitas, dan dinamika komunitas. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas mengenai komponen ekosistem. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya, ekosistem itu kan tadi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Sehingga komponen ekosistem pun hanya terdiri dari 2, yaitu ada komponen abiotik. Ingat, dalam bahasa Latin A itu artinya tidak, bio itu artinya hidup. Nah, jadi kalau abiotik itu adalah komponen ekosistem yang tersusun dari komponen yang tidak hidup atau benda mati. Nah, maka contoh dari komponen abiotik adalah cahaya, air, udara, suhu, kelembapan tanah, pH, dan masih banyak lagi ya. Jadi banyak sekali komponen abiotik yang menyusun ekosistem. Yang kedua, maka ada komponen biotik. Biotik berarti lawan dari abiotik atau tersusun dari komponen yang hidup. Nah, untuk komponen biotik sendiri nanti dapat dikelompokkan menjadi 2. Ada organisme autotrof dan heterotrof. Nah, mungkin kalian masih ingat ya apa bedanya autotrof dan heterotrof ya. Jadi kalau autotrof itu organisme yang bisa atau mampu berfotosintesis, jadi mampu membuat makanannya sendiri. Sedangkan heterotrof itu adalah organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Sehingga untuk heterotrof ini dapat kita kelompokkan menjadi 3. Ada konsumen, ada dekomposer, dan detritivor. Nah, untuk konsumen pasti mungkin kalian sudah tahu ya. Jadi ini adalah organisme yang memanfaatkan atau mengambil energinya dari organisme lain. Nah, ada konsumen 1 yaitu organisme yang memakan produsen atau tumbuhan. Nah, jadi ini adalah herbivor. Kemudian ada konsumen 2 berarti yang memakan herbivor atau memakan konsumen 1, dan seterusnya ada konsumen puncak ya. Sedangkan dekomposer atau pemain lain adalah
organisme yang fungsinya itu untuk menguraikan zat organik sisa organisme. Jadi ketika organisme mati, misalnya pohonnya mati, hewannya mati, nah sisa organisme yang sudah mati itu kan disebut detritus ya. Dekomposer itu nanti akan menguraikan zat organik yang terdapat di dalam detritus menjadi senyawa atau zat yang anorganik. Nah, sedangkan detritivore, jadi jangan tertukar dengan yang dekomposer ya. Kalau detritivore itu adalah organisme yang memakan hancuran atau serpihan organisme yang sudah mati. Jadi kalau detritivore itu lebih ke menghancurkan secara fisik ya. Nah, kalau dekomposer itu kan proses penghancurannya itu secara kimiawi. Nah, maka contoh dari detritivore itu ada cacing. Nah, cacing ini kan makannya serpihan atau hancuran organisme mati, yaitu hancuran daun. Selanjutnya Tadi kita kan di atas membahas interaksi antar komponen Sistem. silakan perhatikan dengan baik dan komponennya ada dua. Nah, maka interaksi antar komponen ekosistem itu juga dua ya. Ada interaksi antara sesama komponen biotik dan ya ini berinteraksi sesama komponen Komponen. di Di biotik. sini kakak akan membahas mengenai interaksi antar komponen ekosistem yang biotik dengan biotik atau sesama biotik ya. Sedangkan interaksi antara komponen biotik dengan abiotik itu terjadi pada aliran energi dan juga daur biokimia. Oke, untuk interaksi antar komponen ekosistem yang sesama biotik itu terdiri dari yang pertama ada predasi, kemudian ada netralisme, yang ketiga ada kompetisi, yang keempat ada mutualisme, yang kelima ada parasitisme, yang keenam ada protokooperasi, yang ketujuh ada komensalisme, dan terakhir ada amensalisme. Interaksi yang pertama ada predasi, yaitu interaksi makan dan memakan antar organisme. Dalam predasi, ada yang berperan sebagai predator atau pemangsa, dan ada yang berperan sebagai prey atau pemangsanya. Nah, jumlah predator atau pemangsa itu akan ditentukan dari jumlah prey atau mangsanya. Nah, lihat di atas. Yang pertama adalah Predasi. interaksi makan dan memakan antar organisme. Organisme. Contohnya seperti gambar apa yang ada di atas? Tikus. Siapa yang memangsa di sini? Tangan yang bilang tikus. Oke, berarti tadi ini ular sebagai predator. Tikus sebagai prey. Berarti dia yang akan dimasak. Oke, lanjut. Jadi ketika mangsanya banyak, otomatis jumlah predator juga bisa banyak. Tapi kalau misalnya prey-nya misalnya sedikit, otomatis predator ini juga bisa mendorong populasinya. Yang kedua ada netralisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih, di mana interaksinya itu masing-masing tidak ada yang terpengaruh. Jadi tidak terpengaruh dengan interaksinya. Contohnya apa? Contohnya misalnya di padang rumput ada domba dan juga misalnya anjing. Nah, otomatis ini tidak terpengaruh ya. Kenapa? Karena domba itu kan makanannya rumput, sedangkan anjing itu makanannya daging. Jadi keduanya sama sekali tidak terpengaruh dengan interaksi keduanya. Yang ketiga ada kompetisi, yaitu interaksi yang saling bersaing. Kompetisi ini maka bisa terjadi karena organisme itu memiliki kebutuhan yang sama atau memiliki nis atau relung yang sama. Apa sih relung itu? Jadi relung itu kayak posisi atau jabatan organisme dalam suatu ekosistem. Nah, kompetisi itu dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada kompetisi interspesifik, yaitu kompetisi antara dua organisme yang berbeda spesies tapi memiliki relung yang sama ya. Sebagai contoh, di suatu padang rumput ada kambing sama domba. Nah, keduanya ini kan sama-sama herbivore, sama-sama makan rumput, maka keduanya bisa bersaing atau berkompetisi. Yang kedua ada kompetisi intraspesifik. Nah, kalau kompetisi intraspesifik ini terjadi antara dua spesies yang sama. Sebagai contoh, nah di sini sama-sama kambing saling berkompetisi, pasti dong. Berkompetisinya dalam hal apa? Bisa memperebutkan makanan, bisa memperebutkan wilayah, atau bisa memperebutkan pasangan. Selanjutnya ada mutualisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih, di mana interaksi yang dilakukan itu saling menguntungkan, jadi kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Nah, contohnya banyak. Yang pertama misalnya ada lichen atau lumut kerap. Jadi lichen atau lumut kerap merupakan hasil simbiosis antara jamur dengan alga. Jamur mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan hasil fotosintesis dari alga, sedangkan alga mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan air dan zat hara dari jamur.
Yang kedua ada boxer crab atau kepiting petinju. Nah ini adalah simbiosis antara kepiting dengan anemon. Nah, jadi anemon ini digunakan oleh kepiting untuk menakut-nakuti predator. Lalu ada bakteri Escherichia coli dengan usus manusia. E. coli maka akan membantu manusia untuk memasukkan sisa-sisa makanan. Lalu ada rhizobium dengan kacang-kacangan. Nah, jadi rhizobium ini membantu kacang untuk mengikat nitrogen dari udara bebas. Dan terakhir ada rayap dan flagellata. Nah, jadi flagellata ini bisa menghasilkan enzim selulosa yang digunakan rayap untuk mencerna kayu. Yang kelima ada parasitisme, yaitu interaksi antara dua spesies di mana yang satunya diuntungkan dan yang satunya lagi dirugikan. Nah ini kalau berdasarkan letak dari parasitnya dibagi menjadi dua ya, ada ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit maka parasitnya berada di luar tubuh, contohnya ada kucing dengan kutu kucing ya, kemudian ada tali putri dengan inangnya. Sedangkan endoparasit contohnya cacing parasit dengan usus manusia, bisa cacing usus, cacing pita, cacing hati dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua ada ikan mutiara dan teripang atau timun laut. Jadi ikan mutiara ini hidup di anus dari timun laut dan bisa saja memakan kelenjar lunak dari timun laut. Nah, kalau di sini kalian pasti akan bertanya, apa itu ikan mutiara ibu? Jarang dilihat toh? Yes. Itu biasanya disebut taripang. Ada itu biasa yang bilang itu kalau kita biasa taripang, pasti kalau bilang orang ikan mutiara bilang pasti berpikir ada mutiaranya. Nah bisa dilihat itu yang bulu-bulu itu kayak itu dia mutiaranya. Makanya biasa kalau kita disebut dengan Taripang. Selanjutnya karena pada produk kooperasi, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang saling menguntungkan. Jadi ini sama seperti simbiosis mutualisme, bedanya kalau produk kooperasi ini bukan suatu keharusan. Contohnya adalah kerbau dengan burung jalak. Nah, burung jalak itu kan mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan kutu dari kerbau. Nah, tapi sebenarnya burung jalak ini bisa mendapatkan makanan lain. Jadi kalau misalnya tidak ada kutu di kerbau gitu ya, jadi burung jalak ini masih bisa mendapatkan semut ataupun serangga lain. Jadi interaksinya itu bukan suatu keharusan atau tidak wajib. Yang ketujuh adalah komensalisme, yaitu interaksi antara dua spesies di mana yang satu diuntungkan, tapi yang satunya lagi itu netral, jadi tidak untung dan juga tidak rugi. Contohnya pertama adalah burung babi dan ikan gupi. Nah, ikan gupi mendapatkan keuntungan yaitu terhindar dari predator, sedangkan burung babi tidak mendapatkan keuntungan ataupun tidak dirugikan. Yang kedua ada udang dengan timun laut. Jadi udang ini dia menumpang pada timun laut, otomatis diuntungkan ya, sedangkan timun laut tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Lalu ada anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Jadi anggrek dan juga tumbuhan paku ya sama ya, anggrek dan tumbuhan paku ini sama-sama komensalisme. Jadi anggrek dan juga tumbuhan paku itu kan tumbuhan epifit yang menempel pada tumbuhan lain. Nah keuntungan yang didapatkan oleh anggrek ataupun tumbuhan paku adalah mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak. Namun pohon yang ditumpanginya itu otomatis tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Yang kedelapan ada amensalisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih, di mana salah satu pihaknya itu dirugikan dan satunya lagi itu netral. Jadi ini kebalikan dari komensalisme. Kalau komensalisme itu kan satu untung satu netral, kalau amensalisme satu rugi satu netral. Nah, amensalisme ini disebabkan adanya alelopati. Jadi alelopati itu adalah fenomena di mana suatu organisme bisa menghasilkan zat kimia yang menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya penicillin rotatum itu bisa menghasilkan zat yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Atau yang kedua ada pinus dan pohon di sekitarnya. Jadi pinus itu bisa menghasilkan zat yang menghambat pertumbuhan pohon di sekitarnya. Selanjutnya kita membahas mengenai aliran energi dalam ekosistem. Nah, Oke, nanti ini lagi ya. Nah, tadi sudah dijelaskan videonya di atas tentang ekosistem, interaksi antar komponen ekosistem. Jadi paham ya. Kemudian seperti tadi, setelah ini saya akan membagikan LKPD untuk dari energi dalam ekosistem dari itu bisa yang pertama hari ini. berupa rantai makanan. Nah, sebelum ibu membagikan LKPD-nya, kalian perhatikan kelompoknya ya. Kelompoknya di sini ibu sudah bagi, kalian bisa melihat, kemudian bisa mencari masing-masing kelompoknya ya. Seperti biasa kalau kita di pesantren itu putra sama putra ya, putrinya sama putrinya, namanya juga pesantren ya.
Jadi silakan perhatikan. Mungkin di sini nanti kelompoknya itu putri saja yang bergeser melihat nama kelompok yang ada di atas ya. Kalau putranya kayaknya tetap ya satu kelompok. Di sini Ibu akan membagi 4 kelompok ya, 4 kelompok, 3 kelompok putri dan 1 kelompok putra biasa ya. Silakan perhatikan nama kelompoknya di atas. Kelompok pertama putranya ya, ada Ahmad Adian, Nasabul Zikra, Nanda Naufal, Wira Sakti dan Abdul Rahman. Kelompok 2 Mutia Tufaila, Farah Arima, Mardatilla Berlian, Elsa Mayora. Kelompok 3 ada Rini, Hera Yudia, Arnisa, Fitrianti dan Nuraifa. Kelompok 4 Tri Hardini, Nur Sakina, Aura, Maya Rahma dan Nur Qalbi. Silahkan bergegas untuk mencari kelompoknya. Setelah itu Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Oke, masih perlu lihat kelompoknya? Nah, silakan lihat kelompoknya di atas. Sudah pas? Yes. Oke, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, yang mana kalian di sini mengerjakan LKPD-nya. Kemudian nanti akan dipresentasikan ya. Dipresentasikan, kemudian misalnya kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaannya. Nanti kelompok 2 yang boleh menyangga, kelompok 3 atau kelompok 4 boleh juga memberikan masukan, bukan hanya menyangga. Namanya juga diskusi ya. Maka sehebat-hebatnya diskusi itu luar biasa ya. Jadi perlu di sini perdebatan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, oke? Silahkan dikerjakan. Kerjasama namanya diskusi ya, kerjasama. Nanti itu kalian akan mempresentasikan hasil dari jawaban kalian. Sebelum mengerjakan LKPD-nya ada yang ingin bertanya? Ada. Ayo, siapa itu? Oke, silakan Hera Yudia. Silakan Hera Yudia. Oke, mengapa ekosistem penting dalam kehidupan? Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan, kita lihat videonya juga. Ekosistem itu apa? Ada yang tahu? Di sini kenapa itu sangat penting? Karena ekosistem itu memiliki sejuta manfaat untuk lingkungan kita. Oke? Pak? Silakan lanjut. Lanjutkan yang masih ada lagi ya? Silakan dilanjut untuk kerjakan LKPD. Nah, di sini kan di LKPD yang pertama itu perhatikan gambar berikut, gambar 1 dan gambar 2. Yang pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas,
tentukanlah mana komponen biotik dan mana komponen abiotik. Nah, kalian bisa melihat gambar pertama itu tadi ada apa? Nah, di situ yang mana biotik dan mana abiotik. Begitu juga dengan gambar yang kedua, ada biotik dan ada abiotik. Kemudian yang kedua, perhatikan dulu sebelum mengerjakan ya. Jelaskan komponen-komponen dari ekosistem. Nah, tadi sudah berapa kali ulang komponen-komponen ekosistem. Kalian tulis sesuai dengan yang apa kalian lihat, apa yang kalian dengarkan, nanti kalian akan presentasikan, oke? Kemudian yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 8 gambar ya. Nah, ada gambar 1 titik-titik, gambar 2 itu ada yang bisa apa gambar nomor 1? Cacing. Kemudian yang kedua itu ada sapi dan kucing. Yang ketiga itu ada semut. Yang keempat ada rambut ya, atau tumbuhannya. Kemudian yang kelima ada apa? Apa jelasnya? Burung jalan. Yang itu ada kucing. Itu apa? Perkebunan atau apa? Pertumbuhan ya. Dan yang kedelapan itu ada apa? Ayam. Kan tadi sudah jelas di atas toh? Apa itu? Paham? Silakan dikerjakan. Oke. Kamu kasih. Bintang tidak bang. Jamnya sampai jam 3 ya. Sekarang sudah setengah. Semangat. Ini orang buka tapi tidak di laut. Yang mana? Oh, dia itu di pinggir-pinggir ya. Iya kan, kalau di pinggirnya itu kan dia lembah. Kalau kan biasa ada tuh yang rumput-rumput di situ apa? Yang lumut pak kayak gitu ya. Banyak mungkin ejeng gondok di rumahnya, naik ejeng gondok di mana? Dia bisa berbagi, Bu. Di sungai rumahnya itu, Bu. Di mana? Ada kan sungai di pondok? Ada tuh di belakang. Sawah ijen juga itu. PH, Bibi. Awal lagi satu air anak api apakah
Tinggal sedikit itu aja. Kelompok solehai gitu. Iya. Ngigit gitu atau tidak? Kacap. Kacap ingin tuh ya, ada tuh yang kayak ya, namanya. Ya, pada nggak bisa panjang ternyata. Kakinya toh, kayaknya aku toh. Serang air ya. Apa ini? Kamar apa ini? Kira dari kawin itu. Oh ya. Kalau kode yang mana, kalau misalnya kode dengan kata yang mana paling cepat lompat turun di air? Kenapa beda? Kecil tapi Gak apa-apa ya, sambil mengerjakan, sambil diskusi, kalian gak apa-apa bercerita yang bikin-bikin kalian supaya tidak mengantuk. Kan jam-jamnya jam mengantuk sekarang ya? Iya. Tidak mengantuk, semangat ya biologi. Semangat ya. Bagus tuh penjilatnya. Bagus tuh. Jelaskan komponen-komponen dalam bentuk kan hanya nanti lah jelaskan komponen-komponennya. Mana buaya? Tidak ada buaya. Itu ramen buaya itu. Oh, komponen dalam ekosistem. tidak ada saya KPD-nya ya. Seperti yang ada ilmu. Itu udah kembali kedua. Iya, udah hilang. Ada rusa ada. Sudah jelas ya di fotokopinya? Iya. Oke, sekarang kalau sudah jelas toh? Nah, Iya. ini tadi yang bilang apa ini Bu? Nah ini jelas ada gambar Rusa. Ada apa lagi nih? Mana kata yang mana kode? kode kata. Itu kata itu kata. Jangan
Kita gitu. Kalau kata dan kodok biasanya itu yang mana yang paling cepat lompat di air. Lanjut. Oke. Lanjut lagi ya. Ibu, apa ini Bu? Ada Keburu. kencing. Apa? Gimana? Jelas Pak di atas gambarnya? Iya. Ada kata. Itu buaya di ujung. Jangan tertib. Oke, nanti jam pelajarannya pas 10 menit lagi ya. Diskusikan hasil materi kalian. Hasil jawaban kalian. Ini apa? Kan ada yang bilang tadi masak buaya. Saya pertanyakan dulu guys, ini apa, laut atau danau? Danau. Kalau di danau ada buaya? Tidak. Tidak ada. Tidak ada di danau? Tidak ada. Oke, lanjut. Biasa jadi seperti itu. Tidak pernah lihat air. Kalau ibu tidak ada sungai, tidak ada laut, yang ada beruang. Pilihan monyet. Kira gini. Ada itu. Orang kota kayak ikan. Sungguh saja ada. Saya lanjut di nomor 2 ya. Yeah. Ada lagi yang bilang itu tidak jelas. Nah, nomor 2, jelaskan komponen-komponen dalam ekosistem. Kalau ini kayaknya sudah paham semua ya. Yeah. Setiap hari kalian bisa melihat di lingkungan, meskipun kita lingkungannya terbatas ya, tapi sejuk ya. Banyak pepohonan, yang kurang itu satu apa? AC. AC. Jangan terlalu dimanjakan. Nah, itu jawabannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya. Ini apa? Cacing di mana? Perut. Itu kalau cacing di dalam perut, nah makanya harus diminum obat cacing. Berapa kali dalam 6 bulan, 1 satu tahun. kali? Kalau biasanya kan kalau untuk membersihkan perutnya kalian, kalau misalnya sembelit atau susah membuang air besar,
anjur, tapi tergantung dari kecocokan juga biasanya. Minum Yakult. Atau kalau pagi-pagi kan sering ibu jelaskan, subuh-subuh sebelum ke masjid, sebelum ini terapi pakai air hangat. Nah, jangan selalu minum yang bersoda-soda. Termasuk ini laki-lakinya biasanya pagi-pagi minum yang bersoda-soda. Bawa teh. Oke, 3 menit lagi selesai. Iya, Ibu. Oke, sampai masuk temanya ya, 3 menit lagi. Dari nomor 3 ibu, nomor 3 sih. Kalau kucing sama tikus siapa yang kalah? Tikus. Kucing. Tergantung. Kalau tikusnya kuat lari mah. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Kucing tikus. Oh iya. Takut dulu. Pernah kalian melihat tikus kok? Sebesar apa? Kalau kucing got itu biasa yang ibu lihat itu kalau waktu masih kuliah dulu, biasa itu besar sekali ya, hampir sama dengan anak kucing. Memang Tikus itu iya, Aku pasti memang kucing-kucing besar itu besar sekali. Banyak terjadi di Makassar ya, banyak di got-got itu. Seperti itu. Tikus gotnya kan dia. Tikus got. Cari. Kasihkan itu banyak. Mati. Oke, silakan. Tunggu dulu Ibu. Presentasi. Menjawab LKPD yang telah dibagikan, presentasikan hasil kerja kalian. Yang berani angkat tangan pertama nanti dapat apresiasi Saya, Ibu. dari Ibu. Yang paling pertama tadi angkat tangan adalah Saya. Oke, ini kelompok 3. Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Berdiri ya. Di kata-katanya di ini ya, jangan ya. Ibu. Ya, silakan. Oke, dan kembali data kemudian diberikan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, berdasarkan gambar tersebut, nama-nama komponen biotik dan komponen abiotik yang kami temukan. Gambar pertama, komponen biotik, yaitu plankton, bakteri, ikan, siput, jamur, serangga, pohon, elang, kanguru, dan katak. Komponen abiotik, gunung. Gambar apa itu gambar satu ya? Gambar pertama Ibu, gunung, tanah, air, udara, suhu, sinar matahari, batu, dan ranting kayu. Kemudian gambar kedua, komponen biotik, katak, serangga air, rumput, bunga, rusa, elang, sama buaya. Komponen abiotik, tanah, air, udara, suhu, cahaya, dan batu. Nomor 2, jelaskan komponen-komponen dalam ekosistem. Komponen dalam ekosistem itu terbagi menjadi 2, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang bersifat tidak hidup, contohnya batu, udara, dan lain sebagainya yang telah disebutkan pada nomor 1 tadi. Sedangkan komponen biotik adalah komponen ekosistem yang merupakan makhluk hidup. Contoh komponen biotik itu yaitu kita, manusia, produsen, konsumen, dan lain-lain. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar nomor 1 adalah
interaksi antara cacing di perut manusia. Alasannya karena cacing bisa menggali tanah untuk menjadi sel organik atau mikroorganisme. Yang gambar kedua, jenis interaksi kompetisi. Karena alasannya kenapa disebut interaksi kompetisi, karena kucing juga memakan rumput untuk membersihkan perutnya, dan di situ kucing dan sapi berebut untuk memakan rumput yang ada di depannya. Dan nomor 3, introspesifik. Alasannya karena semut berinteraksi dalam satu spesies sama dengan nomor 2, tapi nomor 3 sama-sama kucing. Nah, yang nomor 2 tadi beda spesies tapi sama-sama satu makanan. Yang keempat, komensalisme. Pohon tersebut saling menguntungkan. Pohon tersebut tidak terganggu dan tumbuhan tersebut untung. Yang kelima, simbiosis mutualisme. Kenapa alasan simbiosis mutualisme? Karena saling menguntungkan antara kerbau dan burung jalak. Kerbau tidak gatal-gatalan, burung jalak kayaknya memakan kutu kerbau. Nomor 6, parasitisme. Alasannya mengapa disebut parasitisme? Karena kucing terganggu kucing terganggu dan itu kucing dan tikus ya. kucing dan tikus itu simbiosis parasitisme, kucing memakan tikus. Nomor 7, kompetisi. Alasannya karena kambing dan sapi memperebutkan rumput sebagai makanan yang sama. Nomor 8, kompetisi juga. Kenapa? Karena ayam dan bebek sama-sama memperebutkan cacing di daerah tersebut. Ya, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Jika ada yang tidak jelas atau ingin dipertanyakan, kami persilakan. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan. Ada yang siap? Siapa? Kami Bu. Kelompok berapa? Silakan Dari berdiri dan kelompok- kelompoknya silakan berdiri ya. Iya, dari saudara Rahman Ibu. Pak Rahman ya. Iya. Adapun pertanyaan kami dari kelompok 1 yaitu Pertanyaan atau sanggahan? pertanyaan, Oke. apa persamaan dan perbedaan dari gambar di atas? Yang mana? Gambar yang mana? Yang mana? Yang nomor 1. Nomor 1, Oh, ya. Jelas ya. Pertanyaan dari kelompok 1 atas nama Rahman atau kelompoknya berdiskusi tadi ya? Iya. Oke, kelompok 1. Apa persamaan dan perbedaan gambar pertama dan gambar kedua? Silakan. Yang mau jawab boleh membantu kelompok yang lain, boleh kecuali yang memberi tadi pertanyaan. Perbedaan dan perbedaan dan persamaannya saja. nah, persamaannya dari gambar di atas, gambar tersebut sama-sama merupakan ekosistem danau. Dan saya kira tidak ada perbedaan karena itu sama-sama berada di danau. Cuman yang beda di situ hanya beberapa makhluknya yang ada di situ, karena gambar kedua ada rusa dan ada buaya. Gambar pertama hanya ada kanguru. Kira jelas? Pak, berarti perbedaannya itu atau persamaannya itu tidak ada apa? Tidak ada perbedaan atau persamaan? Tidak ada Perbedaan. Karena ini dia sama-sama Ekosistem danau. danau. Jelas ya? Iya. Jelas Rahman? Jelas kelompok 1? Oke. Sekarang ibu boleh bertanya hari ini? Boleh Ibu. Kelompok 1. Oke, tadi kan di sini gambar duanya itu di situ gambar apa sih? Membenarkan. Oh, iya. Oke. Gambar ini kayaknya bukan buaya kalau saya lihat. Ikan. Ikan. Oke ini? Iya, Ibu. Ikan, tapi hampir sama karena mereka sama-sama makhluk hidup. Nanti akan mendepankan buaya. Iya, kita sama-sama di kan kalau buaya juga itu kan ada di danau ya. Iya. Boleh ikan, boleh danau, tapi yang jelas di sini dia adalah Iya. Oke, jelas? Iya. Masih ada kelompok lain? Tidak ada nih. Oke, silakan Rini menutup kalau ini. Oke, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amplas dulu untuk kelompok 3. Oke, kelompok apa lagi? Kami Bu, kami. Kami angkat tangan. Kelompok 2. Oke,
Silakan kelompok dua, kelompok lain siap menanggapi ya. Yang kalau bisa kelompok lain yang belum menanggapi tadi itu juga yang aktif menanggapi. Boleh memberikan masukan, boleh menambahkan jawaban, ya. Boleh juga apa lagi namanya? Memperjelas ya. Kalau ada yang tidak jelas. Oke, silakan. Perkenalkan diri ya. Perkenalkan diri kemudian silakan menjawab pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD. Soal yang pertama, berdasarkan gambar di atas, tentukanlah mana komponen biotik dan komponen abiotik. Dari gambar pertama, dapat kami simpulkan komponen biotik meliputi pohon, ikan, semut, jamur, bakteri, plankton, elang, katak, siput, dan kanguru. Terus, komponen abiotik meliputi tanah, sinar matahari atau cahaya, air, udara, suhu, ranting kayu, gunung, dan batu. Selanjutnya dari gambar kedua, yang termasuk komponen biotik meliputi kodok, bunga teratai, rumput, serangga air, rusa, elang, capung, dan ikan. Dan komponen biotiknya ialah tanah, air, udara, suhu, cahaya, dan batu. Berikutnya dari soal nomor 2, jelaskanlah komponen-komponen dalam ekosistem. Komponen ekosistem terbagi dua, yakni komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik yakni komponen abiotik yaitu semua benda yang tidak hidup seperti tanah, suhu, air, cahaya, dan lain sebagainya. Sedangkan komponen biotik meliputi semua benda hidup. Namun di komponen biotik ini terbagi. Yang pertama yakni produsen yang menghasilkan energinya sendiri seperti pohon. Yang kedua konsumen yang membutuhkan makhluk lain. Yang ketiga detritivor dan yang keempat dekomposer. Selanjutnya pada soal ketiga disajikan 8 gambar dan kita disuruh untuk buatlah tipe interaksi yang terjadi pada gambar di atas ke dalam tabel yang telah disediakan. Dari hasil diskusi kami, gambar pertama yakni cacing. Jenis interaksi ialah parasitisme. Karena cacing bisa menggali tanah untuk mencari sisa-sisa organik atau mikroorganisme. Gambar yang kedua yakni sapi dan kucing. Yang terjadi interaksinya ialah kompetisi karena kucing juga itu memakan rumput untuk membersihkan perutnya. Itu kalau saya makan rumput terkadang muntah itu kucing. Dan gambar di atas dapat dilihat bersaing untuk makan rumput si bincang ini dapat dulu makan. Yang gambar ketiga yakni jenis interaksi yang adalah introspesifik. Karena semut berinteraksi dalam satu spesies. Semut itu antar semut. Yang kedua beda spesies lagi. Yang keempat ialah komensalisme. Dapat kita lihat dalam pohon ada sebuah tumbuhan. Nah, pohon tersebut tidak terganggu, sedangkan tumbuhan mengambil keuntungan dari pohon tersebut karena dapat dicahaya matahari gitu. Yang kelima yang terjadi adalah simbiosis mutualisme, yakni kerbau dan burung jalak. Burung kenyang karena makan kutu dari kerbau dan kerbau dimakan kutu bangau. Burung jalak. Bangau. Bangau atau burung jalak? Burung jalak. Burung jalak kayaknya. Kalau di sana itu burung jalak dan kerbau. Gambar keenam yakni kucing dan tikus di mulutnya. Yang terjadi adalah parasitisme karena kucing terganggu dan menguntung salah satu pihak. Tikus mati, kucing kenyang. Apa lagi? Boleh gantian.
7 ialah kompetisi. Kami itu dalam berumput dan kambing sapi memperebutkan rumput sebagai makanannya supaya kenyang. Dan yang ke-8 yakni gambar terakhir bebek dan ayam. Yang terjadi interaksinya ialah berkompetisi. Bebek dan ayam sama-sama mencari cacing di tanah untuk mengisi perut mereka. Mungkin cukup sekian diskusi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami sebagai manusia biasa. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain kami persilahkan dengan hormat. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 ingin bertanya, sebutkan 2 cara organisme autotrof dalam mensintesis makanannya. Jelaskan. Jadi 2 cara organisme autotrof Silakan diperhatikan yang lainnya. dalam sintesis makanannya adalah foto autotrof, organisme yang membutuhkan bantuan energi cahaya, sedangkan kemoautotrof adalah organisme yang memanfaatkan energi. Mengerti? Syukran. Oke. Oke. Siapa? Kami. Oke, silakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan dan semoga kelompok yang telah memberikan pertanyaan merasa puas dengan jawaban yang kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sebelum lanjut kayaknya sudah mengantuk. Apa kabar? Baik. Masih semangat? Tadi kan yang dijawab itu kan semua sama LKPD-nya. Yang terus pasti jawaban kalau gambar juga itu ada yang pasti juga sama karena kan di situ ada gambarnya itu. Jadi kita memisahkan mana yang abiotik dan mana yang biotik. Tapi kan pasti itu tidak bakalan sama urutannya kan. Kemudian kelompok berapa lagi yang belum? 3. Kelompok 3 dan 4. Berapa dia biar? 1. Nanti kayaknya biar. Oke, kelompok 4 dan 1. Nah, masih ada sisa-sisa menit untuk ini. Karena nanti itu masih ada lembaran yang akan ibu berikan kepada kalian. Oke? Lanjut untuk kelompok berapa? 4. Silakan kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pemaparan diskusi di kelompok kami dan di kelompok 3. Jadi berdasarkan gambar tersebut, gambar 1, abiotiknya terdapat plankton, abiotik tanah, biotiknya plankton, bakteri, ikan, Plankton ya, plankton. katak, serangga, pohon, elang. Abiotiknya batu, sinar matahari, suhu, udara, air, tanah, ranting kayu. Kemudian gambar kedua, abiotik, ikan, elang, bunga. Biotiknya elang, katak, serangga, rumput, bunga, ikan, rusa. Kemudian abiotiknya tanah, air,
udara, suhu, cahaya, dan batu. Selanjutnya, yang nomor kedua, jelaskan komponen-komponen dalam ekosistem. Komponen-komponen ekosistem terbagi menjadi dua. Pertama, komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang merupakan makhluk hidup yang meliputi konsumen, Saya masih sama dekomposer. Kemudian komponen abiotik. Komponen abiotik yang bersifat tidak hidup. Contohnya tanah, air, udara, suhu. Jangan temannya ya. Kemudian yang ketiga, tipe interaksi yang terjadi pada gambar tersebut. Gambar pertama, cacing. Jenis interaksinya parasitisme. Alasannya karena cacing bisa menggali tanah untuk mencari sisa-sisa organik atau mikroorganisme. Kemudian yang kedua, sapi dan kucing. Jenis interaksinya kompetisi. Alasannya karena cacing juga memakan rumput untuk membersihkan isi perutnya. Sama-sama memakan rumput. Kemudian yang ketiga, serangga. Jenis interaksinya intraspecies. Alasannya karena semut berinteraksi dalam satu spesies. Yang keempat, tanaman pohon. Jenis interaksinya komersialisme. Alasannya pohon tersebut terganggu dan tumbuhan tersebut untung. Selanjutnya yang keenam, kucing dan tikus. Jenis interaksinya parasitisme karena kucing kenyang memakan tikus dan tikus mati. Yang ketujuh, kompetisi karena kambing dan sapi memperebutkan rumput sebagai makanannya. Yang kedelapan, ayam dan bebek. Ayam dan Bebek. Jenis interaksinya kompetisi karena ayam dan bebek memperebutkan cacing untuk dimakan bersama-sama. Jadi itulah hasil diskusi dari kelompok kami, dan jika ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Oke, hasil diskusi dari kelompok 3. Ada yang ingin memberikan pertanyaan, tambahan atau masukan, silakan. Oke, kelompok berapa? 2. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sana menghadap sana. Mengapa interaksi matahari sangat penting bagi ekosistem? Syukran. Mengapa interaksi Matahari sangat penting terhadap ekosistem? Itu saja. Iya, Bu. Oke. Ada yang bisa jawab? Oh ya, silakan Sakinah. Boleh kelompok lain menanggapi lagi ya kalau ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, mengapa intensitas sinar matahari sangat mempengaruhi interaksi antar komponen ekosistem? Jadi jawabannya adalah karena intensitas cahaya matahari sangat mempengaruhi jumlah air yang ada di daratan. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari di darat di suatu ekosistem, maka semakin rendah pula jumlah dan kualitas air di daerah tersebut. Contohnya, apabila di suatu daerah terjadi kemarau yang sangat panjang, maka tanaman padi akan sulit untuk melakukan pertumbuhan karena jumlah air di daerah tersebut tidak memadai. Maka otomatis banyak tanaman padi yang akan mati disebabkan kekurangan air dan unsur hara yang lainnya. Jadi, paham nih? Nah, di sini kan tadi menjelaskan banyak padi yang
mata karena kekurangan air. Siapa yang ada padi di kampungnya? Katakan. Saya. Padi itu kan kalau kering dia bagus pertumbuhannya, tahu tidak? Iya. Ada namanya loko ya. Iya. Oke. Masih ada? Masih ada? Sudah ada, Bu. Oke, silakan kelompok terakhir. Tutup dulu tawa. Mungkin inilah hasil diskusi kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kelompok satu. Oke, karena kelompok satu yang terakhir dan dia juga satu kelompok di putranya, berarti kita borongi pertanyaan. Sudah? Jago-jago di putranya biasa toh. Oke, silakan satu orang mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Ada yang mau dikasih? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Mengenai gambar pertama, kami mendapatkan komponen biotik yakni elang, kanguru, katak, ikan, semut, pohon, plankton, bunga teratai sama lumut. Dan komponen abiotiknya ialah pasir, tanah, pH, cahaya matahari, ranting kayu, batu, air, dan udara. Adapun gambar yang kedua, komponen biotiknya ialah katak, serangga air, teratai, rumput, bunga, ular, rusa, bakteri, sama kodok. Adapun komponen abiotiknya batu, tanah, air, udara, cahaya, sinar matahari, dan sebanyak lagi. Cahaya masuk sinar matahari tidak? Masuk. Supaya jangan ngantuk. Jangan masuk di cahaya, nah kasih masuk di sinar matahari. Boros tadi, Bu. Adapun soal kedua, dari Sikra. Aplaus dulu. Ya, silakan dibaca. Jadi adapun yang soal kedua, yakni jelaskanlah komponen-komponen dalam ekosistem. Oke, tunggu dulu. Kita skip komponennya ya, karena kalian sudah paham semua tentang komponen ekosistem. Kita akan kalau komponen ekosistem tadi sudah jelas kok. Sekarang langsung saja masuk di gambar ketiga. Saya penasaran ini penjelasannya mereka tadi berunding, ketawa-ketawa sambil menunjuk-nunjuk gambarnya. Oke, kita simak dengan baik-baik, jangan ada yang berisik. Oke, silakan Sikra menghadap ke sini ya. Oke. Baik. Skip, jadi kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama. Dari gambar pertama kita dapat kelompokkan menjadi jenis interaksi parasitisme. Kami beranggap bahwa ketika kita merasa ada cacing di perut kita sakit, makanya ini dapat dikategorikan satu untung dan satu rugi. Manusia rugi, cacing untung. Yang kedua tentang gambar sapi dan kucing. Dari jenis interaksinya netral karena tidak saling mengaruhi kucing tidak makan sapi. Sapi tidak makan. Sapi makan kucing atau tidak? Tidak ibu. Misalnya bu, tidak baku ganggu kayak kupu-kupu sama harimau. Gambar ketiga, jenis interaksi yaitu intraspesifik karena semut saling membantu dalam Semut ya, bukan semut. ya, karena semut saling membantu membawa makanan ke sarangnya. Keempat, Kira-kira ini semutnya
Kalau nak gigit kita sakit kan? Sakit. Karena biasa semut yang tidak sakit kalau nak gigit. Iya. Ada juga itu semut yang merusak pakaian. Iya. Lanjut. Gambar 4. Komensalisme. Satu untung dan satu netral tidak terganggu. Pohon tersebut ibu tidak terganggu karena ini daun sirih ibu tidak mengambil unsur hara di pohon. Kelima, mutualisme. Yang satu untung, yang satu juga rugi. Yang satu untung dan yang satunya juga bisa dikatakan untung Bu. Karena kalau tidak ada itu burung katakan belakangnya ini. Apa bedanya dengan kita manusia? Kalau misalnya kalian gatal-gatal, kalian mandi. Iyalah pakai sabun. Yang pakai sabun itu namanya siapa? Oke, lanjut. Gambar 6. Apa itu sekarang? Parasitisme di sini Bu. Oke. Iya, namanya apa itu binatangnya? Binatang kucing sama tikus. Apa beda anunya apa sih? Ya, Anu, ada kesalahan di sini Bu. Setengah di gambarnya di sini jadi kan kira ini kutu dan kucing. Kalau kita dengar penjelasannya. Karena gambarnya di situ tidak jelas ya, terpotong ya. Oke, itu berarti kesalahannya itu ya. Di situ apa yang kita perhatikan tadi? Ada kutu dan kucing. Antara kutu dan Kucing. Kalau kutu dan kucing sama-sama apa? Apakah merugikan? Sama-sama diuntungkan? Ada yang menguntungkan? Ada yang rugi, ada yang untung. Nah, siapa yang untung? Kutu. Kenapa untung kutu? Ada tempatnya. Karena tempatnya mencari makanan di situ. Oke, kalau kucing? Ada. Sekarang saya bertanyakan, bukan kucing itu kan ada kutunya. Nah, terus apakah kutu kucing itu membuat kita gatal atau tidak? Membuat. Iya, membuat kita gatal. Makanya hati-hati. Kan biasa kita banyak yang menyukai kucing toh, tapi kalau kita ada kucing di rumahnya kita, biasa kan kita ini apa sih? Biasa kan kita ini rawat dengan baik, dimandi seperti itu. Tapi kalau kucing liar biasa, ada biasa yang banyak kutunya. Ya. Oke, lanjut. Gambar 7. Ya. Kompetisi. Ada gambar lagi? Apa itu? Gambar apa itu? Jangan lagi bilang salah. Nanti deh. Oke. Gambar rumput. Di bawah. Gambar nomor 8 itu. Oh iya, lanjut bisa ya. Di gambar apa? Oh iya, nomor rumput ya. Rumput dan pisang. Rumput dengan pohon pisang saling menguntungkan unsur hara ibu. Karena Karena pohon pisang dan rumput saling menguntungkan unsur hara ibu. Karena pohon pisang dan rumput saling membutuhkan. Kalau misalnya ada pohon pisang, adakah pohon pisang di sekelilingnya kita di pesantren? Ada. Kalau pohon pisang itu ada rumputnya di bawah, itu bagus atau tidak? Kenapa? Oke. Nampak betul? Lanjut. Ada satu. Gambar terakhir. Jenis interaksi kompetisi bu. Karena bebek dan ayam sama-sama cari cacing. Bebek dan ayam. Kalau bebek dan ayam bisa nggak sama makanannya? Bisa. Makan makanan yang mana? Bebek atau ayam? Bebek. Oh, ada juga makanan ayam yang luar biasa mahalnya. Iya, ada itu. Oke. Kelompok lain ada yang oke, atas dulu untuk kelompok satu. Oke, ada lagi yang mau memberikan tanggapan atau apa? Saya Bu bertanya. Oke, silakan Rin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi pertanyaan saya tentang jawaban di nomor 3 tentang gambar nomor 2.
Kenapa kelompok kalian menyimpulkan bahwa interaksi di gambar nomor 2 itu adalah interaksi netral? Sedangkan menurut diskusi kami, gambar nomor 2 merupakan interaksi kompetisi karena sapi dan kucing sama-sama berebut untuk memakan rumput. Karena sapi memakan rumput karena memang sapi hewan herbivora dan kucing memakan rumput untuk membersihkan isi perutnya. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Saya silakan untuk menjawabnya dengan Oke, silakan Cikra. Siapa kak temannya? Nova siapa? Oke, lanjut Cikra. Oke, Cikra yang menjawab. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya sangat mengapresiasi. Jadi sebagai pertanyaannya kan sapi juga masalah hewan herbivora makan rumput, sementara kucing membutuhkan juga rumput untuk membersihkan perutnya. Saya kira ibu kucing itu sembarang di tempatnya ibu, terserah muka di sana, di sana, di sana, di sini, di sana. Tapi kalau sapi ibu biasa ada yang tempatnya. Jadi saya kira kami benar karena kami simpulkan iya kan di situ kalau karena saya kucing mengganggu otomatis berarti sapi dan itu kompetisi karena kompetisi ambil rumput karena kan dia pampang dia di situ gambarnya ini sapi dan kucing sama-sama mau ambil rumput satu jadi pasti itu interaksinya kompetisi dan pampang dia dari gambarnya karena kan kucing itu makan rumput tidak selamanya setiap hari karena waktu uji karena itu salah yang hari membersihkan perutnya. terima kasih banyak jawabannya. Oke, kalau kalian mengatakan bahwa sebagaimana di gambar tertera sedang saling berhadapan, saya bantah sedikit. Jika dilihat dari gambarnya ibu, kayaknya kucingnya hanya kaget sebenarnya. Ini ibu, memang berarti itu sapi kan pertama tahu itu kucing. Kalau dilihat coba perhatikan yang sama. Itu tahu kucing ceritanya tuh di situ kucingnya mau makan rumput, tapi karena ada sapi besar, jadi dia berkompetisi yang mana dulu bisa rumput di depannya. Tidak ibu, tidak. Oke, kalau seperti ini kayaknya sama-sama ingin mempertahankan masing ya. Nah, sekarang saya mau bertanya satu saja. Apakah jelas di sini rumput yang diperebutkan? Pandangan pertama itu. Pandangan pertama. Iya. Sekarang saya ingin menjelaskan. Kalau sapi itu kan dia makanan pokoknya itu apa? Tapi tidak semua toh. Tidak semua rumput itu dimakan sama sapi. Dipilih juga kayak kita manusia memilih-milih makanan. Ada steller di sana, ada tepoci di sana, pilih steller. Lanjut, kalau kucing itu makanan pokoknya itu apa? Kalau dia juga bisa dikata kucing itu hanya sebagai sapi obatnya. Sama jika kalau misalnya kalian tiba-tiba sakit, sakit kepala tak, minum obat paracetamol, bukan obat sakit gigi. Nah, seperti itu, paham sampai di sini? Iya. Oke, berarti sudah bisa masing-masing mengambil keputusan oh ini yang benar ini yang tidak. Nah, ini tentu saja tadi makanan pokoknya itu apa? Ya, berarti dia masuk di mana ini? Kompetisi. Kompetisi. Oke, aplaus dulu untuk ini. Oke, terima kasih. Oke, sudah. Oke, silakan ditutup Zikra kelompoknya. Jadi mungkin sekian apa yang kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan LKPD-nya silakan dikumpul, Ibu ambil ya. Nanti sebentar Ibu saya periksa. Kemudian kita Ibu dan kalian sama-sama ingin mengingatkan materi hari ini sebelum Ibu mengakhiri materi kita pada hari ini. Nah, yang materi pokok materimu pada hari ini itu ada materi Ekosistem. seperti yang dijelaskan tadi sama kalian kayak luar biasa sekali hari ini. Ada ekosistem, komponen ekosistem itu ada dua. Itu ada dua. Ada bio dan ada biotik. Oke, tetap semangat ya
untuk belajar ke depannya jangan putus asa ya. Kalian di sini adalah calon-calon generasi apa ya? Generasi bangsa ya yang luar biasa. Di luar sana masih panjang perjalanan kalian, bukan hanya sampai di SMA saja ya. Masih banyak itu. Oke, sampai di sini saya ingin membagikan lagi setelah ini ya. Setelah apa? Kalian boleh mengerjakan sedikit survei dari Ibu. Yang pertama silakan dibaca ya, satu-satu orang ya. Oke, bagaimana pembelajarannya hari ini? Menyenangkan ya. Oke, ada yang bisa memberikan satu apa yang menjadi momen dalam konsep pembelajaran ini? Momen tak dalam pembelajaran ekosistem pada hari ini? Ada yang bisa? Coba, siapa? Ini, apa ini? Kalbi, Inaya, siapakah? Ada yang memberikan momen tak apa pada hari ini kalian belajar ini bagaimana momennya? Silakan. Ibu. Oke. Jadi kesimpulan yang dapat saya tarik pada pembelajaran hari ini, Ya, kesimpulannya, momen apa kesimpulan? Oh. Oke, lanjut. Kesimpulannya. kesimpulannya pertama Ibu. Ya, kesimpulannya pembelajaran tak hari ini nanti momennya paling. Kesimpulannya pertama, kita dapat mempelajari dan kita dapat mengetahui apa itu ekosistem, bagaimana beberapa bagian ekosistem dan contoh-contoh ekosistem. Dan momen pembelajaran kita pada hari ini, meskipun siang terik matahari dan panas, kita tetap semangat belajar karena pembelajaran pada hari ini begitu menyenangkan, ditambah lagi dengan pada saat sesi terakhir ada terjadi debat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, berarti kesimpulannya hari ini adalah kita termasuk dalam ekosistem. Ya, kita termasuk ekosistem atau tidak? Termasuk. Silakan dikerjakan apa survei yang Ibu bagikan hari ini, dijawab dengan sejujur-jujurnya. Sekian untuk hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk lanjut di rantai makanan ya, atau jari-jari makanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.